Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Mariana Diah Rahmawati absen 6, Sani Moza Ikhtiar absen 15, dan Tri Kartiko Aji absen 25. Di sini kami membawakan tentang landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. Setelah masalah penelitian dirumuskan, maka langkah kedua dalam proses penelitian kuantitatif adalah mencari teori-teori, konsep-konsep, dan generalisasi hasil penelitian yang dapat disajikan sebagai landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian. Landasan teori ini perlu ditegakkan agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh dan bukan sekedar perbuatan coba-coba. Adanya landasan teoritis ini merupakan ciri bahwa penelitian itu merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data. Teori adalah seperangkat konstruk atau konsep, definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Selanjutnya, Siti Rahayu Haditono 1999 menyatakan bahwa suatu teori akan memperoleh arti yang penting bila ia lebih banyak dapat melukiskan, menerangkan, dan meramalkan gejala yang ada. Marx 1963 dalam Siti Rahayu Haditono 1999 membedakan adanya 3 macam teori. Ketiga teori yang dimaksud ini berhubungan dengan data empiris. Dengan demikian dapat dibedakan antara lain yang pertama, teori deduktif memberikan keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data akan diterangkan. Yang kedua, teori yang induktif. Cara menerangkan adalah dari data ke arah teori dalam bentuk ekstrim titik pandang yang positivistik. Ini dijumpai pada kaum behavioris. Yang ketiga, teori yang fungsional. Di sini nampak sama interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi data. Berdasarkan 3 pandangan ini dapatlah disimpulkan bahwa teori dapat dipandang sebagai berikut. Yang pertama, teori menunjuk pada sekelompok hukum yang tersusun secara logis. Hukum-hukum ini biasanya sifat hubungannya deduktif. Suatu hukum menunjukkan suatu hubungan antara variabel empiris yang bersifat ajek dan dapat diramal sebelumnya. Yang kedua, suatu teori juga dapat merupakan suatu rangkuman tertulis mengenai suatu kelompok hukum yang diperoleh secara empiris dalam suatu bidang tertentu. Di sini orang mulai dari data yang diperoleh, dan dari data yang diperoleh itu datang suatu konsep yang teoritis atau induktif. Kemudian yang ketiga, suatu teori juga dapat menunjuk pada suatu cara menerangkan yang menggeneralisasi. Di sini biasanya terdapat hubungan yang fungsional antara data dan pendapat yang teoritis. Berdasarkan data tersebut di atas, secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu teori adalah suatu konseptualisasi yang umum. Konseptualisasi atau sistem pengertian ini diperoleh melalui jalan yang sistematis. Suatu teori harus dapat diuji kebenarannya, bila tidak dia bukan suatu teori. Teori semacam ini mempunyai dasar empiris. Suatu teori dapat memandang gejala yang dihadapi dari sudut yang berbeda-beda. Misalnya, dapat dengan menerangkan, tetapi dapat pula dengan menganalisa dan menginterpretasi secara kritis. Misalkan, melukiskan suatu konflik antar generasi yang dilakukan oleh ahli teori yang berpandangan emansipatoris akan berlainan dengan cara melukiskan seorang ahli teori lain tidak berpandangan emansipatoris.
Teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Secara umum, teori mempunyai 3 fungsi, yaitu untuk menjelaskan, explanation, meramalkan, prediction, dan pengendalian kontrol. Suatu gejala mengapa kalau besi kena panas memuai dapat dijawab dengan teori yang berfungsi menjelaskan. Kalau besi dipanaskan sampai 75 derajat Celcius, berapa pemuaiannya? Dijawab dengan teori yang berfungsi meramalkan. Selanjutnya, berapa jarak sambungan rel kereta api yang paling sesuai dengan kondisi iklim Indonesia, sehingga kereta api jalannya tidak terganggu karena sambungan. Dijawab dengan teori yang berfungsi mengendalikan. Kemudian selanjutnya, tingkatan dan fokus teori. Neumann 2003 mengemukakan tingkatan teori level of theory menjadi 3, yaitu mikro, meso, dan makro. Selanjutnya, fokus teori dibedakan menjadi 3, yaitu teori substantif, teori formal, dan middle range teori. Teori yang digunakan untuk perumusan hipotesis yang akan diuji melalui pengumpulan data adalah teori substantif, karena teori ini lebih fokus berlaku untuk objek yang akan diteliti. Kegunaan teori dalam penelitian. Cooper and Skinner menyatakan bahwa kegunaan teori dalam penelitian adalah 1. Teori mempersempit jangkauan fakta yang perlu kita pelajari. Yang kedua, teori menyarankan pendekatan penelitian mana yang mungkin menghasilkan makna terbesar. Yang ketiga, teori menyarankan sistem penelitian untuk memaksakan data untuk mengklasifikasinya dengan cara yang paling berarti. 4. Teori merangkum apa yang diketahui tentang objek kajian dan menyatakannya keseragaman yang terletak di luar pengamatan langsung. Yang kelima, teori dapat digunakan untuk memprediksi fakta selanjutnya yang harus ditemukan. Dalam kaitannya dengan kegiatan penelitian, maka fungsi teori yang pertama digunakan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup atau konstruk variabel yang akan diteliti. Fungsi teori yang kedua, prediksi dan pemandu untuk menemukan fakta, adalah untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian. Karena pada dasarnya hipotesis itu merupakan penyataan yang bersifat prediktif. Selanjutnya, fungsi teori yang ketiga, kontrol, adalah digunakan mencandra dan membahas hasil penelitian, sehingga selanjutnya digunakan untuk memberikan saran dalam upaya pemecahan masalah. Deskripsi teori dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori dan bukan sekedar pendapat pakar atau penulis buku. Hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Berapa jumlah kelompok teori yang perlu dikemukakan dan dideskripsikan akan tergantung pada luasnya permasalahan dan secara teknis tergantung pada jumlah variabel yang diteliti. Bila dalam suatu penelitian terdapat 3 variabel independen dan 1 dependen, maka kelompok teori yang perlu dideskripsikan ada 4 kelompok teori, yaitu kelompok teori yang berkenaan dengan 3 variabel independen dan 1 dependen. Oleh karena itu, semakin banyak variabel yang diteliti, maka akan semakin banyak teori yang dikemukakan. Deskripsi teori paling tidak berisi tentang penjelasan terhadap variabel-variabel yang diteliti melalui pendefinisian dan uraian yang lengkap dan mendalam dalam berbagai referensi, sehingga ruang lingkup, kedudukan, dan prediksi terhadap hubungan antar variabel yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan terarah. Teori-teori yang dideskripsikan dalam proposal maupun laporan penelitian dapat digunakan sebagai indikator apakah peneliti menguasai teori dan konteks yang diteliti atau tidak. Variabel-variabel penelitian yang tidak dapat dijelaskan dengan baik dari segi pengertian maupun
kedudukan dan hubungan antar variabel yang diteliti menunjukkan bahwa peneliti tidak menguasai teori dari konteks penelitian. Untuk menguasai teori maupun generalisasi dari hasil penelitian, maka peneliti harus rajin membaca. Orang harus membaca dan menelaah yang dibaca itu setuntas mungkin agar ia dapat menegaskan landasan yang kokoh bagi langkah-langkah berikutnya. Langkah-langkah untuk dapat melakukan pendeskripsian teori. Yang pertama, tetapkan nama variabel yang akan diteliti dan jumlah variabelnya. Yang kedua, cari sumber-sumber bacaan, bisa dari buku, jurnal, skripsi, dan lainnya, yang sebanyak-banyaknya yang dapat relevan dengan setiap variabel yang diteliti. Yang ketiga, lihat daftar isi setiap buku dan pilih topik yang relevan dengan setiap variabel yang akan diteliti. Yang keempat, cari definisi setiap variabel yang akan diteliti pada setiap sumber bacaan. Bandingkan antara satu sumber dengan sumber yang lainnya, dan pilih definisi yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Yang kelima, baca seluruh isi topik buku yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti. Lakukan analisa, renungkan, dan buatlah rumusan dengan bahasa sendiri tentang isi setiap sumber data yang dibaca. Yang keenam, deskripsikan teori-teori yang telah dibaca dari berbagai sumber ke dalam bentuk tulisan dengan bahasa sendiri. Sumber-sumber bacaan yang dikutip atau yang digunakan sebagai landasan untuk mendeskripsikan teori harus dicantumkan. Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Bila dalam penelitian ada variabel moderator dan intervening, maka juga perlu dijelaskan mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam penelitian. Pertautan antar variabel tersebut selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradigma penelitian. Oleh karena itu, pada setiap penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka berpikir. Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenan dua variabel atau lebih. Penelitian yang berkenan dengan dua variabel atau lebih biasanya dirumuskan hipotesis yang berbentuk komparasi maupun hubungan. Oleh karena itu, dalam rangka menyusun hipotesis penelitian yang berbentuk hubungan maupun komparasi, maka perlu dikemukakan kerangka berpikir. Berdasarkan gambar 3.1 tersebut dapat diberi penjelasan sebagai berikut. 1. Menetapkan variabel yang diteliti. 2. Membaca buku dan hasil penelitian. 3. Deskripsi teori dan hasil penelitian. 4. Kritis terhadap teori dan hasil penelitian. 5. Analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian. 3. Sintesa kesimpulan. 7. Kerangka berpikir. 8. Hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian tersebut dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis sebagai rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik. Penelitian yang merumuskan hipotesis adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Pada penelitian kualitatif tidak dirumuskan hipotesis, tetapi justru diharapkan pada ditemukan hipotesis. Selanjutnya, hipotesis tersebut akan diuji oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.
Dalam suatu penelitian dapat terjadi ada hipotesis penelitian, tetapi tidak ada hipotesis statistik. Penelitian yang dilakukan pada seluruh populasi mungkin akan terdapat hipotesis penelitian, tetapi tidak akan ada hipotesis statistik. Ingat bahwa hipotesis itu berupa jawaban sementara terhadap rumusan masalah dan hipotesis yang akan diuji. Ini dinamakan hipotesis kerja. Sebagai lawannya adalah hipotesis nol atau nihil. Hipotesis kerja disusun berdasarkan atas teori yang akan dipandang handal, sedangkan hipotesis nol dirumuskan karena teori yang digunakan masih diragukan kehandalannya. Terdapat dua macam hipotesis penelitian, yaitu hipotesis kerja dan hipotesis nol. Hipotesis kerja dinyatakan dalam kalimat positif dan hipotesis nol dinyatakan dalam kalimat negatif. Dalam statistik juga terdapat dua macam hipotesis, yaitu kerja dan hipotesis alternatif atau hipotesis alternatif tidak sarna dengan hipotesis kerja. Dalam kegiatan penelitian yang diuji terlebih dulu adalah hipotesis penelitian, terutama pada hipotesis kerjanya. Bila penelitian akan membuktikan apakah hasil pengujian hipotesis itu signifikansi atau tidak, maka diperlukan hipotesis statistik. Bentuk-bentuk hipotesis penelitian sangat terkait dengan rumusan masalah penelitian. Bila dilihat dari tingkat eksplanasinya, maka bentuk rumusan masalah penelitian ada tiga, yaitu satu, rumusan masalah deskriptif variabel mandiri, kooperatif perbandingan, dan asosiatif atau hubungan. Oleh karena itu, maka bentuk hipotesis penelitian juga ada tiga, yaitu hipotesis deskriptif, komparatif, dan asosiatif. A. Hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif merupakan jawaban sementara terhadap masalah, yaitu yang berkenaan dengan variabel mandiri. B. Hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah komparatif. Pada rumusan ini, variabelnya sarna, tetapi populasi atau sampelnya yang berbeda, atau keadaan itu terjadi pada waktu yang berbeda. C. Hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu dengan menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih.